Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Sosial Budaya kelas L, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2025 dengan dosen pengampu Ibu Dia Wijaningsih SHMH serta Bapak Dr. Aga Natalis SHMH dengan saya Katerina Putri dengan 3 digit NIM terakhir 066. Dengan saya Mariana Magdalena Sitanggang dengan 3 digit NIM terakhir 530. Saya Soniata Negara dengan 3 digit NIM terakhir 465. Saya Mirabel Syakirana Hairnisa dengan 3 digit NIM terakhir 406. Saya Jennifer Queen Farinusa dengan 3 digit NIM terakhir 741. Saya Ezekiel Christopher Octavian Sihite dengan 3 digit NIM terakhir 718. Saya Monelita Nabil Akmal dengan 3 digit NIM terakhir 035. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vincent Cisnatala Cahati dengan 3 digit NIM terakhir 754. Ada soal penting yang perlu dikawal bersama. Teman-teman masih ingat, akhir Agustus tahun lalu, Kemendikbudristek mengesahkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bahwa sebanyak 5 mahasiswa menjadi peraturan yang krusial karena saat ini sedang menghadapi situasi darurat kekerasan seksual dan sebelumnya Indonesia belum punya aturan yang memadai untuk menangani kekerasan seksual terutama di lingkungan kampus. yang diduga melakukan pelecehan seksual. Baru pada EF telah diberhentikan dari tugas mengajar dan dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Laboratorium Biokimia Pasca Sarjana dan Kanker ngantuk banget lagi. Fakultas Farmasi. Berdasarkan rekomendasi Satgas PPKM, EF melanggar pasal 3 ayat 2 peraturan Rektor Aduh, ini aku samperin atau nggak usah ya? Pulang aja deh, takut. Jenny, kamu Jenny kan? Iya pak. Kamu nggak baca WhatsApp saya tadi? Saya ada ngechat kamu terkait bimbingan Oh, kamu. maaf pak, saya baru buka HP, jadi nggak baca notif dari bapak. Oh gitu, yaudah kamu ikut saya dulu. Tunggu. Oke pak. Sini Jan, kita duduk sini aja. Enak kayaknya suasananya untuk kita ngobrol. Oh, oke pak, siap. Jadi ada apa pak Jadi sebenarnya? gini Jan, Bapak mau nanya kamu. Kira-kira kamu nanti malam ada acara nggak? Boleh nggak Bapak kira-kira main ke kos kamu? Pak, ih, amit-amit, untung cuma mimpi. Semoga aja gak ketemu dosen cabul kayak gitu. Aku udah janji ya sama teman-temanku. Udah deh. Guys. Kenapa, Mak? Kalian tahu gak sih Indonesia tuh lagi digemparkan sama kasus kekerasan seksual tahu? Oh iya. Iya, nih. Betul banget tuh Mas, soalnya karena kemarin aku juga lihat berita di Indonesia ini sedang banyak kasus kekerasan seksual dan mereka ini nggak tanggung-tanggung para pelakunya. Jadi para pelaku kekerasan seksual ini nggak lihat latar belakang dari targetnya, bahkan nggak juga lihat tempat dia melakukan kekerasan seksualnya di mana. Wah ini miris banget sih, jangan sampai terjadi di lingkungan kita. Dan gue sih, lu juga pasti nggak toleransi kan sama hal kayak gini. Dan kita nggak bisa biarkan ini terus menerus. Bener katamu Son. Bahkan dari kabar beredar pun banyak kasus kekerasan seksual yang dari lingkup pendidikan. Ngeri banget ya, pendidikan yang saat ini jadi sarana belajar harus dikotori sama hal-hal juga yang gitu. Nah, biasanya sih oknum-oknum kayak gini bisa dilandasi sama hawa nafsu, terus sembunyi deh di balik tirani otoritas. Hai guys, maaf ya telat. Kalian udah bahas tentang kekerasan seksual ya? Udah, jadi kita udah diskusi juga sih Jan, tentang mirisnya kasus kekerasan seksual di Indonesia ini.
Betul banget tuh, bahkan Komnas Perempuan mencatat sepanjang tahun 2021 sampai 2024 terjadi sekiranya 4.178 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Dan lebih parahnya lagi 82 diantaranya terjadi di lingkup kampus loh. Parah banget sih itu. Apalagi karena kita kan semua lagi menempuh pendidikan ini di perkuliahan, menjadi tempat di mana terjadinya kasus pelecehan seksual, bahkan juga tidak terhindar dari pelanggaran hak asasi manusia yang serius gitu. Iya sih, tapi kalau menurut pandangan kalian sendiri, kenapa sih kekerasan seksual itu sendiri merebak di Indonesia, apalagi di dunia pendidikan? Menurut pendapatku aja nih, merebaknya kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan itu murni karena adanya pikiran dan niat kotor pelaku. Pun tambah juga dengan adanya perspektif mengenai ketidaksetaraan gender di masyarakat. Bener banget tuh, dan apalagi tambah lemahnya perlindungan hukum terhadap korban, itu tuh menjadi pokok dari permasalahan ini tahu. Nah, kalian pada tahu nggak sih bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku itu macam-macam dan bervariasi, mulai dari verbal seperti candaan cabul, catcalling, sampai fisik seperti sentuhan-sentuhan yang tidak pantas. Dan banyak juga seperti di lingkungan ini dan di negara ini pemerkosaan, bahkan eksploitasi seksual di media sosial. Tapi sangat disayangkan gak sih hal seperti itu harus terjadi di Indonesia, apalagi di dunia pendidikan. Gimana coba perasaan para korban tersebut dan gimana mental mereka? Iya benar sih Jen, dampak yang dirasakan para korban pun tidak hanya secara fisik, tapi mental secara emosional juga. Betul banget tuh, bahkan korban kekerasan seksual cenderung mengalami depresi, cemas, bahkan trauma yang penting. Selain itu lebih parahnya lagi, korban biasanya akan mencari diri dari lingkungan sosial karena merasa tak aman dan takut juga. Nah, secara fisik pun tentunya korban kekerasan seksual ini ada indikasi loh terkena penyakit menular seksual dan insomnia berlebih karena stres berat. Dan yang paling parah, si korban ini ada kemungkinan mengurung diri karena gak ada rasa percaya dirinya lagi. Wah, miris banget ya. Kalau aku sih harus diadakan upaya preventif biar kasus kekerasan seksual ini nggak terjadi lagi. Setuju banget sih, menurut pandanganku nilai-nilai dan edukasi mengenai kekerasan seksual itu udah harus dikasih tahu sejak dini supaya menjadi tameng perlindungan diri. Aku juga ikut setuju sih itu, karena mungkin selain penting juga memang harus dilakukan bahwa edukasi mulai dari kalangan masyarakat, dari pendidikan kampus seperti kita ini maupun yang masih duduk di bangku SMP maupun SMA. Penting untuk membangun kesadaran dan pemahaman mengenai pelecehan seksual ini sejak dini, karena agar membentuk wawasan yang luas ini untuk generasi-generasi muda kan juga. Pun juga pelaku kekerasan seksual ini tentunya perlu dihukum berat ini karena melakukan tindakan yang keji yang tidak dibenarkan gitu. Nah, terkait sanksi kekerasan seksual itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ya, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur tentang penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban sehingga dilaksanakan dengan efektif. Wah, seru banget ya diskusinya. Sekarang kita jadi tahu deh betapa bahaya dan mirisnya kasus kekerasan seksual ini. Setuju Nap, kasus kekerasan seksual ini bukan hal yang harus kita normalisasikan karena secara dampak untuk korban pun akan menjadi momok menakutkan bagi masa depannya. Nah, kalau gitu sebagai masyarakat dan mahasiswa yang baik, kita juga harus berperan dalam mencegah kekerasan seksual. Betul banget nih, aku merasa bahwa kita ini sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa, kita juga menentukan masa depan. Jadi nggak cuma masa depan kita gitu, tapi juga masa depan bangsa kita. Kita sebagai generasi muda tentu harus menentang dan melawan semua hal-hal buruk gitu yang datang kepada kita. Seperti yang sudah didiskusikan tadi kan juga salah satunya kekerasan seksual gitu. Kita perlu menentang gitu tindakan-tindakan kekerasan seksual baik yang terjadi di lingkungan kita. Setuju nggak kalian? Setuju!